Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan mengoreksi tugas yang sudah teman-teman kumpulkan ke saya berupa kelayakan usaha. Mungkin tidak semuanya saya videokan, tetapi beberapa sampel saja ya, supaya teman-teman tahu apakah tugas yang dikerjakan itu sudah betul atau belum. Nah, tapi insya Allah semua tugas yang terkumpul ke saya nanti akan saya kembalikan sekaligus dengan koreksinya. Baik, kita sampel dari yang pertama, tugas dari Adin Mufariju. Oke, kita lihat tugasnya. Ya, kita lihat dalam bentuk Excel-nya ya. Oke, di sini membuat jasuke, jagung susu keju. Kita lihat ada penjelasan nggak ini usahanya apa? Oh, tidak ada. Ya, sebenarnya kemarin seperti permintaan saya ya. Harusnya ada eh di sini adalah penjelasan. Di sini adalah penjelasan dari eh apa sih usaha yang mau dilakukan gitu tuh berada di sheet 1. Kemudian nanti di sheet 2 isinya adalah penghitungan kelayakannya. Kita lihat ini di sheet 3 ada apa? Oh, nggak ada. Oke, kita mulai dari jasuke. Kita sama-sama tahu ya kalau membuat jasuke, jagung susu keju. Baik, kita coba untuk di biaya investasi dulu. Satu gerobak, oke. Dia pakai gerobak, pakai kompor, pengukus, spatula, tabung gas, pisau, telenan, dan parutan keju. Gerobak, kompor, pengukus, spatula, oke. Tabung gas, pisau, telenan, parutan keju. Oke, ini sebenarnya masih ada yang kurang nih. Kenapa kok nggak ada baskom gitu? Emang kan jagungnya nanti kan dipipil ya, atau kan ada talenan, harusnya kan ada baskom gitu kan. Sebagai tempat ininya, sebagai tempat untuk jagungnya sebelum dimasak gitu ya. Sebelum dimasak kan pastinya dipipil dulu gitu kan atau diiris dulu gitu. Nah, ini mungkin ada yang kurang aja. Oke. Bu, detail amat kan bisa baskomnya pakai yang biasa kita pakai sehari-hari. Ya, kita sedang berusaha untuk memisahkan antara mana barang milik pribadi dan mana yang akan menjadi milik usaha. Oke, kita cek nama komponen, gerobak, satuannya, iya, harga per unitnya 2 juta, total harganya 2 juta, umur ekonomis 4 tahun. Oke, 4 tahun, kemudian jumlah penyusutan per tahunnya berarti 400.000. Ayo, oke, 2 juta dibagi 4. 500.000 ya, bukan 400.000. Oke, berapa sih kalau kalau ini? Kalau angkanya 500.000, sorry, 2 juta dibagi 4, can edit. Oh, nggak bisa ngeditnya. Oke. 500.000. Kemudian, oke, saya coba download dulu ya. Biar bisa mengedit. Oke. Nah, ini tadi punya siapa tadi namanya ya? Adin. Adin, punya Adin. Oke. Nah, karena sekarang saya bisa ngedit, saya coba tambahkan baskom. Kan kalau sebelum jagungnya ini jagungnya jadi kan pasti ada baskomnya ya, baskom. Mungkin 1 buah atau 2 buah deh. Yang satu nanti buat tempat susunya misalnya. Oh, susunya kan susu ini ya, susu kental manis ya. Ya udah baskomnya 1. Harganya 7.000. Berarti total harga ini
ngitung manual nggak? Oh, nggak ngitung manual. Sorry, nggak ngitung otomatis. Harusnya dihitung otomatis 1 kali 2 juta. Nah, oke, ini kita drag ke bawah ini supaya untuk ngecek hitungannya udah bener atau belum. Baskom umurnya kira-kira 2 tahun boleh. Terus jumlah penyusutan per tahun. Nah, ini bagusnya pakai rumus ya. Tahu nggak teman-teman menggunakan rumus Excel? Kalau mau menggunakan rumus Excel tuh diawali dengan sama dengan. Kalau sudah pakai Excel, jangan dihitung manual, sayang. Ya, biar ada yang mikir nih. Total harga dibagi 4. Nah, 500.000 kan? Kemudian di drag ke bawah. Takutnya nanti ada yang salah hitung kalau hitung manual. Nah, oke, ini yang salah ya. Tadi saya kasih tanda. Kemudian penyusutan per hari 1282. Ini kira-kira dia menggunakan asumsi berapa hari ya? Coba kita hitung ya. Oh, tadi kan angkanya 400.000. Mungkin dibagi 365, bener nggak? Oh, bukan. Atau mungkin dia menggunakan angka dibagi 12, kemudian dibagi lagi 26. Mungkin. Yes, betul. Berarti dia dibagi 26 hari kerja. Nah, kalau seperti ini berarti bagaimana cara rumus Excel-nya? Sama dengan penyusutan per tahun ini dibagi, teman-teman bisa menggunakan kurung ya, 12 dikali 26. Nah, seperti ini. Oke. Nah, 1603. Oke, ini bisa kita drag ke bawah. Oke, berarti ada perubahan ya. Kemudian sama yang lainnya juga, yang jumlah itu harus di auto sum aja teman-teman, supaya mudah. Oke, kan ternyata ada perubahan ya. Terus ketemu deh penyusutan per harinya berapa jadinya? 3171,47. Oke. Nah, ini biar lebih rapi, biasanya kalau saya dia rata ke kanan. Ini juga nih. Rata kanan. Kemudian ini rata kanan. Kenapa rata kanan? Karena angka. Atau teman-teman juga bisa menggunakan langsung currency ya. Nah, ini juga lebih rapi. Ini juga dipakein currency. Laptopnya di set dulu jadi rupiah. Nah, ini juga biar rapi. Oke, satu. Nah, 3171,47. Ini jumlah penyusutan per hari. Baik, sudah ketemu untuk biaya investasinya. Sekarang kita bicara biaya modal kerja. Nah, oke. Ada jagung, susu, keju, meses, sendok plastik, gelas plastik, oke, tas kresek. Nah, oke. Kok nggak dijumlah? Nah, ini kita jumlah dulu ya. Untuk ngecek biar penjumlahannya secara otomatis. Nah, kolom ini tuh bisa teman-teman gunakan nanti seterusnya. Kalau mau buka usaha. Oke, terus total modal kerja harian caranya gimana? Ini tinggal di auto sum. Ya, 690.000. Ini juga enaknya pakai currency. Biar jelas. Ini juga pakai currency. Oke. Ini sayangnya saya nggak tahu nih. 690.000 itu bisa untuk berapa unit? Kita lihat ya. Ini kenapa jadi muncul angka 30 dari mana teman-teman? Oh, kita lihat di bawahnya ya. Jasuke. Oh, ini sayangnya nggak ketahuan nih. Tapi di sini diceritakan biaya bahan baku, satuannya buah jumlahnya 30. Totalnya 184.500. Ketemunya ini. Ini kenapa jadi 184.500? Kira-kira dapat dari mana ya angkanya ya? Oh, padahal kan di sini 690.000. Nggak nyambung nih. Dapat dari mana nih? Oke, ya baiklah. Kita cari hubungan antara
184.500 dengan 690.000 ya. Mungkin dia sudah dikalikan berapa gitu. 3,74. Dikalikan berapa ini jadinya? Ya, oke. Nah, nggak nemu nih ya. Jadi begini teman-teman, kalau sudah ketemu berapa biaya modal kerja per hari seperti ini, sudah ketemu 690.000, maka berikutnya adalah kita harus tahu 690.000 ini untuk berapa porsi gitu. 690.000 ini berapa porsi. Nah, ini kan di sini ceritanya jagungnya 20 kilo. Nah, apakah 20 kilo jagung ini merupakan eh, biaya pokok produksi atau maksudnya apakah ini bahan baku yang akan digunakan untuk satu hari? Kira-kira satu hari apakah akan dapat 20 kilo? Apakah akan laku nih 20 kilo membuatnya sampai 20 kilo jagung, 20 kilo jagung kan banyak ya. Atau ya sebenarnya tiap hari hanya bisa menjual 30 kilo ini aja. Gitu. Saya bingung sebenarnya ini 30, 1,5, 30 dapat dari mana nih? 1,5 apa ini per bulan atau bagaimana ya? Nah, mungkin teman-teman belum paham. Baik, kita perbaiki ya. 690.000. Oke. Anggaplah 690.000 ini karena di sini biaya modal kerja harian, maka oke kita anggap 690.000 ini adalah biaya modal kerja per hari. Itu ya. Nah, dalam satu hari nih, dalam satu hari bisa menjual jagung sebanyak 20 kilo ini. Oke. Nggak terlalu ini Bu, ya nggak apa-apa. Kan namanya ini eh, punya usaha gitu ya. Memang mungkin rancangannya satu hari bisa jagungnya sampai 20 kilo. Kita anggap 690.000 ini adalah untuk bisa misalnya porsinya ya, unit yang dihasilkan. Oke, unit yang dihasilkan ya kita anggaplah kalau misalnya 1 kilo itu bisa untuk 10 porsi, ya kan? Sedangkan ini 1 kilo 10 porsi mungkin ya. Ini katakanlah, nah ini juga nih, maaf kesalahannya adalah gelas plastik ini isinya berapa? Tas kresek ini isinya berapa? Kira-kira kalau 10.000 nyampe 100 nggak ya? Ya mudah-mudahan ya. Terus gasnya ini kalau menurut saya sih gas satu ini ya, satu tabung bisa lebih dari 3 hari kalau untuk memasak jasukenya. Jadinya mungkin ini bukan biaya modal kerja harian, tapi ya oke lah kita anggap ini biaya modal kerja aja, nggak usah pakai harian. Ya, dan ini katakanlah bisa untuk kalau saya lihat dari gasnya, kebutuhan gas, biasanya kalau gas 3 kilo seharga 20.000 ini bisa untuk 3 hari ya. Oke, anggaplah ini untuk 3 hari. Tapi kita akan bicara untuk unit yang dihasilkan. Karena yang kita utamakan adalah berapa unit yang dihasilkan. Ya, misalnya unit yang dihasilkan dengan biaya sebesar ini 690.000 mungkin sekitar 200 porsi misalnya. Ya kan saya asumsinya jagungnya ini bukan buah ini berarti kilo. Ya, oke, susunya mungkin eh pack ya. Ya, kejunya juga, mesesnya. Oh, pakai meses juga. Baiklah. Oke. Ya, misalnya unit yang dihasilkan ini anggapan saya aja ya sekitar 200. Oke, sehingga 200 number. Oke, 200 sehingga kebanyakan nggak 200 ya. Harga per unit adalah cara menghitungnya 690.000 dibagi 200.000. Oke, oke. Jadi harga per unitnya untuk bahan baku kebutuhannya 3.450. Oke.
Nah, sekarang tinggal masuk ke penentuan harga pokok per unit. Oke, katakanlah tadi biaya bahan bakunya sudah ketemu nih 3.450 ini satu. Totalnya, misalnya sama dengan yang ini kan. Oke, berarti harga per unit tinggal dikalikan. Oh, kalau tadi kan sekitar 6 ribuan ya, mungkin nggak sih kita pakai asumsi ini aja ya. Oke, satuannya jelas ini buah, kemudian biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ini bisa kita tetapkan, misalnya ya kalau tenaganya 1 bulan, ini kenapa jumlahnya 1,5 terus per unit ini? Ini maksudnya gimana ya? Oke, baiklah penghitungan tenaga kerja. Kita kasih kolom lainnya ya. Oke, tenaga kerja misalnya digaji ya katakanlah mungkin UMR selama 26 hari kerja. Umumnya kan kalau misalnya buruh pabrik gitu kan tiap harinya paling nggak dapat 50.000. Nah, kalau ini 26 hari kerja kira-kira 50.000 kali 26. 1.300.000 misalnya ya. Berarti tenaga kerja digaji 1.300.000. Oke. Untuk 26 hari kerja. Nah, misalnya target per hari, misalnya berapa nih per hari? Kalau ini untuk, ya katakanlah gasnya mungkin bisa untuk, anggaplah ini untuk 4 hari gitu ya, anggaplah. Target per hari adalah 50 unit gitu kan. Sehingga upah per hari, tadi ya 1.300.000 dibagi 26. Berapa? 50.000. Kita pakai ini dulu, kita pakai sorry, kita pakai rupiah. Nah, upah per hari 50.000 berarti upah per unit adalah 50.000 dibagi dengan 50. Oke, nah ini kita ketemu upah tenaga kerja per unit. Oke, biaya bahan baku ini sudah ketemu, tenaga kerja juga kita buat per unit ya. Oke, totalnya berapa? Totalnya adalah 1.000. Oke, jangan lupa ini di drag ke bawah. Oke, terus berapa biaya overhead pabriknya? Overhead pabriknya adalah samakan dengan jumlah penyusutan per hari. Oke, 3.171. Maka harga pokok per unitnya adalah 7.621. Ini tadi penjelasan tentang Jasuke. Harga jualnya berapa, Bu? Sebenarnya ini terserah teman-teman. Kalau misalnya kita menggunakan margin ya, marginnya misalnya 30%. Keuntungan yang margin ini adalah keuntungan yang diharapkan atau keuntungan yang diharapkan kalau teman-teman merasa asing. Oke, maka harga jualnya adalah gini teman-teman, harga pokok per unit itu kita anggap 100%. Ya, kita anggap 100%. Ditambah dengan keuntungan yang diinginkan berapa? 30%. Berarti 100 per 30%, ya kan? Dikalikan harga pokok per unit, 7.621. Nah, harganya 9907 99807 gitu kan.
Atau mungkin kita bisa bulatkan jadi 10.000. Ya, 10.000. Oke. Nah, ini dia. Jadi, tadi mana? Kelayakannya ini jagung susu keju penyusutan per hari 3.171,47. Kemudian modal kerjanya sekian, per unitnya sekian, tenaga kerja sudah ada penghitungannya ini. Nah, cara menghitung laba ruginya bagaimana? Sederhana, ya. Jadi, laba rugi, laporan laba rugi atau prediksi laba rugi. Itu ya, pendapatan. Pendapatan misalnya tadi kan per hari ya, ini pendapatan harian. Pendapatan harian asumsinya dia laku 50 unit, ya kan? Harga jualnya 10.000. Berarti pendapatannya 50 dikali 10.000. Oke, terus biayanya adalah biaya harian 50 unit juga dikali berapa? Dikali harga pokok per unit. Ya, ini sama dengan ini. Oke, berapa jadinya? 50 kali ini. Oke, ini kita pakai currency dulu. Oke, nah terus laba atau ruginya adalah sama dengan ini dikurangi ini. Oke, jadi laba rugi harian adalah 118.926. Oke, ini laba per hari. Laba per hari ini akan bisa terjadi atau terwujud kalau apa? Kalau produknya laku 50 unit gitu ya. Itu caranya. Kalau 50 unit laku ya segini. Kalau kurang dari itu ya berarti di bawahnya itu. Gitu. Oke? Nah, ini penjelasannya ya untuk menghitung kelayakannya. Semoga teman-teman menjadi paham dan lebih manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.